Anda pernah mendengar nama Jaka Prabangkara? Atau dalam ketoprak tempo dulu, nama ini dikenal dengan nama Sungging Murbengkara. Jika belum, baiklah, akan saya suguhkan kisah ini secara singkat. Alkisah Raja Majapahit Brawijaya V memiliki kegemaran menyamar sebagai rakyat biasa. Pada waktu itu, Raja Brawijaya V menyamar untuk melihat secara langsung kondisi kemakmuran rakyat Majapahit. Dan pada saat menyamar, ia singgah di rumah seorang mantri jagal. Sang raja melihat anak perempuan mantri jagal yang cukup cantik jelita, dan perempuan itu adalah seorang janda kembang. Tergetarlah hati sang raja melihat paras cantik janda kembang anak mantri jagal tersebut. Hingga akhirnya sang raja dan janda itu melakukan hubungan percintaan. Beberapa kemudian lahirlah seorang bayi yang diberi nama Jaka Prabangkara. Sayangnya sang raja menolak mengakuinya. Akan tetapi di kemudian hari Jaka Prabangkara mengabdi di keraton Majapahit. Di dalam hati, sang Prabu tetap menganggapnya sebagai anak. Akan tetapi dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari, sang Prabu tetap menolak mengakui di depan umum bahwa itu adalah anaknya. Jaka Prabangkara mempunyai bakat melukis yang cukup hebat, hingga ia dijadikan oleh Raja Brawijaya V sebagai juru lukis istana. Nah, sebelum melanjutkan kisah, lebih baik saya uraikan dulu tentang asal mula adanya kisah Jaka Prabangkara ini. Atau setidaknya kisah Jaka Prabangkara ini berawal dari Babad Jakatingkir yang ditulis oleh Raja Pakubuwono VI, penguasa Keraton Surakarta 1823-1830. Ia naik tahta pada usia 16 tahun. Ia berada di seberang melawan Belanda. Jadi oleh Belanda kemudian Raja Pakubuwono VI ini dibuang ke Ambon hingga wafatnya pada tahun 1849. Akan tetapi pada saat ini kita tidak akan membincang terlalu lama tentang Raja Surakarta tersebut. Tapi kita akan kembali kepada kisah Jaka Prabangkara sesuai yang ditulis oleh sang Raja Pakubuwana di Babad Jakatingkir. Kisah ini menjadi bagian sebenarnya dari kisah-kisah lain yang diceritakan oleh sang Raja Surakarta. Karena di Babad Jakatingkir ini banyak kisah selain Prabangkara, juga bagaimana para wali songo itu menyebarkan Islam, bagaimana pendirian Masjid Demak dan lain sebagainya. Babad Jakatingkir ini kemudian diteliti dan diterjemahkan oleh Nancy K. Florida menjadi sebuah buku bagus berjudul Menyurat yang Silam, Menggurat yang Menjelang. Buku ini diterbitkan oleh Bentang pada tahun 2003. Tapi kisah Prabangkara ini juga kemudian disadur oleh Fairul Zabadi dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2016. Jaka Prabangkara, kisahnya yang saya hadirkan pada saat ini saya dasarkan kepada buku yang saya sebutkan di atas. Kembali ke kisah Jaka Prabangkara, dia adalah seorang yang pandai melukis. Apapun dilukisnya. Prabu Brawijaya V menitahkannya melukis gunung, melukis samudra, hutan, dan segala yang ada di alam raya. Semua dikerjakan dengan sungguh luar biasa, teliti, dan mengagumkan. Siapapun yang melihat hasil lukisan dari Jaka Prabangkara akan terkagum dibuatnya. Raja sangat bergembira hati hingga pada suatu hari sang raja memerintahkan Jaka untuk melukis sang permaisuri Ratu Mas Andarawati.
Hasilnya juga sungguh mengagumkan, sangat mirip. Tapi ada yang membuat ganjalan di hati sang raja, yakni ada satu noda di bagian tubuh tertentu sang permaisuri. Sang raja marah dan menanyakan ke Jaka Prabangkara. Lalu dijawab oleh Jaka bahwa noda hitam itu adalah percikan tinta. Tapi sang raja mempunyai pemikiran lain, karena setelah diteliti bahwa noda itu adalah tai lalat. Raja menyimpulkan Jaka mengetahui tai lalat itu. Raja pun sangat cemburu dan marah besar. Jangan-jangan Jaka telah melakukan hal-hal yang buruk dengan permaisuri, atau mengetahui rahasia-rahasia di tubuh permaisuri. Raja marah dan akan menghukum mati Jaka. Kisah selanjutnya, keputusan itu kemudian diubah oleh raja bahwa Jaka tidak dihukum mati setelah berdiskusi dengan Mahapatih. Mahapatih memberi saran bahwa Jaka harus keluar dari Majapahit tanpa ada yang tahu. Jadi tidak perlu dihukum mati. Sang raja menyetujui, sehingga sang Mahapatih kemudian menyiapkan skenario cerita. Jaka Prabangkara diminta untuk melukis segala apa yang ada di langit, mulai bintang, bulan, pelangi, meteor, dan semuanya. Jaka kemudian diterbangkan dengan layang-layang raksasa yang dilengkapi segala kebutuhan melukis dan kebutuhan makan berhari-hari. Pesan sang raja bahwa jangan turun hingga sampai ke negeri Cina. Di sini kita sebenarnya bisa menganalisis, bisa mengimajinasikan, tapi tergantung dari sudut pandang apa, bahwa kita bisa melihat bahwa era Majapahit sudah bisa membuat layang-layang besar yang dihuni manusia. Jika seandainya kisah Jaka Prabangkara hanya mitos, setidaknya kita bisa tahu adanya imajinasi alat atau teknologi terbang membawa manusia dari Majapahit ke Cina. Singkat kisah, sesuai dengan yang dikisahkan oleh Babat Jaka Tingkir, bahwa Jaka Prabangkara akhirnya sampailah di negeri Cina dan layang-layang yang dinaikinya jatuh di sebuah desa terpencil. Desa itu bernama Desa Yutwei. Di situ hidup keluarga miskin, yakni seorang janda bernama Kim Leong bersama anak gadisnya Kim Wah. Jadi Jaka kemudian diambil sebagai anak. Ia terus melukis dan membawa berkah bagi keluarga Kim, hingga keluarga Kim itu bisa menjadi kaya raya dari hasil yang diperoleh dari lukisan. Jaka kemudian terkenal seantero Cina sebagai seorang pelukis hebat. Ia bisa melukis apapun. Hidup mereka pun bahagia. Jaka bahagia, keluarga janda Kim pun bahagia. Ketenaran Jaka sampailah ke Raja Cina yang bernama Raja Ongte. Diutuslah punggawa untuk menjemput Jaka. Setelah diketahui bahwa Jaka dari Majapahit, maka makin dekatlah hubungan mereka, karena Raja Brawijaya V juga memperistri seorang putri Cina. Singkat cerita, Jaka kemudian dinikahkan dengan cucu sang raja bernama Siti Tumian. Nama Jaka Prabangkara pun makin tersohor di seantero Cina. Jaka Prabangkara juga kemudian menikahi Kim Wah, anak janda Kim. Mereka semua hidup bahagia. Jadi itulah kisah tentang Jaka Prabangkara sebagaimana didasarkan pada naskah Babat Jaka Tingkir yang ditulis oleh Prabu Pakubuwono VI, Raja Surakarta di era Perang Diponegoro. Sebenarnya ada banyak cerita tentang, yang menarik itu adalah cerita Pakubuwono sendiri, tapi kita akan membincangnya di lain kesempatan. Terima kasih. Saya NF dari Pustaka Suara. Semoga ada manfaat. Salam.